itu menghadapi tantangan, ujian dan cobaan dalam menjalankan Islam yang dia miliki, dalam menjalankan iman yang dia punya. Kalau betul-betul beriman, ini ujiannya. Kalau dia Islam, ini tantangannya, siap atau tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ujian itu, tantangan itu, cobaan itu ada yang datang dari luar dan ada yang dari dalam. Kita harus hati-hati, waspada dan sama-sama mengetahui. Ujian itu datang bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam, iya, dari golongan umat Islam itu sendiri. Dan dari luar, tentu faktor eksternal di luar agama itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, yang pertama sekali adalah tantangan, ujian dan ancaman bagi orang yang beriman, orang Islam itu menjalankan tauhid dan akidahnya. Yang pertama adalah mukmin yang suduh, orang yang beriman. Dia seiman, seakidah, sekeyakinan dengan kita, tapi dia yang sudah memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Hati-hati, umat Islam, dia sama dengan kita, selabel dengan kita, seidentitas dengan kita, seakidah dengan kita. Dia punya sifat hasad yang dia tancapkan. Makanya baginda Rasul menyampaikan kepada umat Islam, sifat hasad itu tidak boleh ditaruh, tidak boleh dimiliki, tidak boleh dikembangkan, harus dihindarkan. Karena konsekuensinya adalah iman seseorang itu akan rusak, ibadah seseorang itu akan hancur kalau dia orang yang beriman tetapi dia memiliki dan mempunyai sifat hasad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menyatakan, iyyakum wal hasadah, jauhilah olehmu sifat hasad sejauh-jauhnya. Ini tidak boleh. Fa innal hasada yakulul hasanah, sesungguhnya sifat hasad itu yakul. Yakul itu artinya memakan, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Awak berbuat kebaikan, hasad ya juga hancur itu, habis. Kama takulun narul khatab, kata Rasul, bagaikan api memakan kayu bakar dan karyam. Kayu bakar, karyam, kemudian dibakar, cepat habisnya itu. Seperti itu sifat hasad memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Makanya Rasul, iyyakum, jauhilah olehmu sejauh-jauhnya. Tantangan kita yang pertama adalah dia seiman dengan kita, seakidah dengan kita, tapi dia memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Sampai akhir dunia ini tidak akan habisnya itu. Karena dia dimotori oleh syaitan. Yang kedua adalah tantangan kita, ancaman kita, wa munafiqun baighadah, orang-orang munafik yang membenci. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati kita, para munafik yang beredar. Makanya di munafik itu manusia yang sangat berbahaya, lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir itu jelas nampak, jelas dia. Orang munafik enggak. Kalau di Minangkabau namanya anggur agak geliang amuah, nyom anggur tapi enggak. Nyom geliang iyo. Tujuan ananda pabarikan, tujuan lurui kalengkian bakai. Pape di luar, hancur di dalam. Manuar kawan sairiam, manggutiang dalam lipatan. Itulah musuh dalam selimai. Hati-hati kita, sama dengan kita. Di mungkuawa elok lama caritonyo, pandai berminyak iyanya, di belakang kita dia menikam.
Orang munafik punya mata pedang dua. Ndak dapat suruh nyekidahnya sembajo. Ndak dapat kapai kapulahnya santuan jo. Hati-hati para munafik. Di dalam agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kita tidak perlu menuduh orang itu munafik. Calik dari tanda-tanda hebatnya orang Minangkabau seperti itu. Gabat diuluh tanda kaujan, cewang di langit tanda kabane. Kalau ingin mencari api cari aso. Tanda-tandanya dalam agama baginda Rasul menyatakan ayatun munafikun salatun. Tanda munafik itu ada 3 setidaknya. Baca saja dari 3 itu. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, kirim dusta. Kondak kasar dua lahen saparuh. Atau banyak tutur daripada wenaan. Hati-hati para munafik. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia wa'ad berjanji, janji lama, janji hebat dia dengan kita, ndak tanggung bujuk rayuhnya ke umat Islam. Akhlafa, setelah itu dia mengingkarinya. Wa iza tumina khana. Dan apabila dia mendapat amanah, diberi kepercayaan, diberi pangkat dan jabatan, dia khianat. Tidak jaleh dinya walaupun agama sendiri pun dihabisi para pengkhianat itu. Dan lebih bahayanya kalau khianat ini dipegang oleh penguasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu tantangan bagi umat Islam. Bagaimana sikap kita memilah dan memilih. Ditampi ya tahtu cie-cie. Naminda dibuang. Kecerdasan umat Islam itu perlu dan sangat penting. Jangan khawatir, jangan cemas, dan jangan kagum dengan label-label beraneka ragam, embel-embel dalam nama seseorang. Kenapa? Allah menyatakan di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh ulama itu dikatakan innama yakhshallah min ibadati. Orang yang paling takut dan tunduk kepada Allah. Semakin dia hebat, semakin banyak ilmunya, dia semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak semakin membangkang loh. Masa Al-Quran ini dikatakan sebagai sumber radikal? Kan bahaya itu. Berapa para penghafal Al-Quran yang ada di dunia ini? Para sahabat-sahabat Rasul, termasuk baginda Rasul sekalipun. Rasulullah itu, hadirin, Rasulullah itu kalau ingin tahu kita Al-Quran berjalan, itulah baginda Rasul. Bahkan akhlak Rasul pun Al-Quran. Sekarang dipermainkan. Makanya hati-hati dengan para munafik yang pandai babinya aye. Di muka awak rancak elok, tetapi di belakang dia menikam. Hadirin kaum muslimin, ini adalah kesadaran umat. Siapa yang mencari kemungkaran falyughayyirhu biyadi. Cegahlah dengan kekuatan, kekuasaan, dengan tangan, biyadi. Kalau kita sebagai aparat pejabat salah, maksiat, mungkarat, cegah dengan kekuasaan yang kita miliki. Fa illam yastati' kata Rasul, kodata lo ndak sanggup dok babilisani dengan lisan nasihat salah bahasa tukah bahasa itu kalau di Minang tuh. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, mereka menganggap orang beranggap berarti itu benar. Padahal sudah fahsya wal munkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kuntum khairan ummatin. Kamu itu kata Allah adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia banyak. Ta'muruna bil ma'ruf. Suruh ajak
manusia itu berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Salah satu datangnya musibah, bencana, malapetaka yang silih berganti adalah diantaranya salah satu karena tidak dicegahnya kemaksiatan yang merajalela. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau sudah bicara masalah agama, itu sudah lain ceritanya. Kalau sudah masuk ke arena akidah tauhid, itu sudah lain ceritanya. Rasulullah kenapa terjadi peperangan? Kenapa terjadi peperangan? Situ sudah mengarah kepada tauhid, akidah, ketuhanan. Tapi kalau masalah kedirian Rasulullah pernah dicekik, dilempar, dilantiang sampai berdarah. Rasulullah membalas ke Rasul? Tidak. Lihat ke Taif itu, tak kalah hijrah, datang malah bantuan daripada malaikat. Ya Rasulullah, ya Muhammad, di balian bukit itu tidak usah ya malaikat. Kenapa? Dia belum mengetahui laba darah Rasulullah itu kedirian. Tapi kalau sudah masuk ke arena akidah, ibadah, tauhid, itu udah lain ceritanya. Rasulullah itu ngangkat pedang, nggak ada cerita. Makanya umat Islam itu kalau di Minangkabau jangan dijagoan harimau lalu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa munafiqun bayadh, tantangan, ancaman sekaligus sebagai ujian bagi kita. Yang terakhir adalah wa kafirun yuqatilu, orang-orang kafir yang selalu memerangi. Bapak saudara kaum muslimin, setidaknya ada beberapa skenario besar yang dilancarkan oleh orang-orang kufar. Yang pertama adalah menjauhkan umat dari Islam. Jauhkan umat dari Islam. Caranya racuni pemikiran-pemikiran Islam itu. Islam itu radikal, Islam itu keras, fundamentalis, dan segala macamnya. Seluruh label-label nan buruk itu ke Islam tuh. Tujuannya apa? Agar mata dunia itu melihat Islam, oh begini Islam ini, keras Islam itu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk menjelek-jelekkan hukum Islam. Layak doyo hukum Islam tuh dijelek-jelekan, potong tangan, termasuk tidak manusiawi, biadab. Tetapi sekian ratus ribuan orang dibunuhnya hanya dengan senjata nuklir, tenang saja. Jilbab bagi wanita dikatakan sebagai kebebasan, mengekang kebebasan kaum wanita. Dan semua itu adalah label-label yang disematkan kepada Islam agar Islam di mata manusia, di mata umat, apalagi kalau umat itu tidak mau menambah ilmu, mencari, akhirnya oh iya juga ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat bersatu. Allah, Rasul sudah jamin kalau bersatu kita akan kuat. Tapi kalau kita pecah, bercerai-berai, tidak ada artinya. Makanya Rasul menyatakan nanti umat Islam itu di akhir zaman banyak iuh, tapi tidak ada, bagaikan baliang-baliang di timuki, kama angin kancangnya ke situ, bagaikan buih di lautan, usaus sail, banyak centang parenang, banyak, tidak ada kekuatan daya dan upaya. Kenapa? Kita sudah mementingkan kepentingan pribadi-pribadi, akhirnya lupa yang sangat prinsip di dalam kehidupan kita. Negara itu akan hancur kalau dipimpin oleh penguasa-penguasa yang zalim. Salah satu
yang akan menimpa umat kata Rasul di akhir zaman adalah akibat dari meremehkan, mengacuhkan, tidak mengindahkan atau tidak mendengarkan nasihat arahan daripada ulama-ulama yang istiqomah. Di antaranya salah satu adalah yusallitullah ta'ala sultanan zulman. Umat di kala itu akan diperintah dikuasai oleh penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu adalah dia tidak berhukum dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita sebagai umat istiqomah di atas dinul Islam, mari kita hati-hati dan waspada sifat-sifat hasad yang ada di sekeliling, dan kita juga waspada daripada munafik-munafik yang beredar, dan juga kita juga hati-hati daripada lancaran-lancaran orang-orang kufar terhadap ulil albab.